Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Neraka memiliki 7 pintu di mana setiap pintunya terbagi menjadi 2 bagian. Satu untuk kaum laki-laki dan satu lagi untuk kaum wanita. Ada sebuah riwayat menuturkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apakah pintu-pintu neraka itu sama dengan pintu-pintu rumah kami ini? Malaikat Jibril menjawab, tidak. Pintu-pintu neraka itu selalu terbuka dan bertingkat-tingkat, sebagian berada di bawah, sebagian yang lain. Jarak antara pintu ke pintu berikutnya setara dengan 7.700 tahun perjalanan kaki di bumi. Setiap pintu selalu lebih panas 70 kali lipat daripada pintu setelahnya. Baginda Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah yang akan menempati setiap pintu-pintu itu? Malaikat Jibril menjawab, pintu yang paling bawah bernama Hawiyah akan ditempati oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir, termasuk di dalamnya para pengikut Fir'aun. Pintu kedua bernama Jahim akan dihuni oleh orang-orang musyrik. Pintu ketiga bernama Syakor akan dihuni oleh para penyembah berhala. Pintu keempat bernama Lazo akan dihuni oleh iblis dan orang-orang yang mengikutinya serta orang-orang Majusi. Pintu kelima bernama Khutama akan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Nama pintu keenam bernama Syair akan ditempati oleh orang-orang Nasrani. Tiba-tiba malaikat Jibril terdiam dan tidak melanjutkan penjelasannya. Baginda Nabi pun berkata, wahai Jibril, mengapa engkau tidak menceritakan kepadaku tentang orang-orang yang akan menempati pintu ke-7? Malaikat Jibril berkata, benarkah engkau bertanya kepadaku tentang orang yang akan menempati pintu yang ke-7? Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, ya. Malaikat Jibril pun berkata, wahai Muhammad, yang akan menempati pintu ke-7 itu adalah beberapa orang dari umatmu yang melakukan dosa besar dan belum sempat bertobat ketika meninggal dunia. Mendengar jawaban itu, baginda Nabi Muhammad SAW langsung jatuh pingsan. Ketika telah siuman, beliau berkata, wahai Jibril, betapa besarnya musibahku dan aku sangat takut bila sampai itu terjadi. Wahai Jibril, benarkah akan ada seorang dari umatku yang masuk neraka? Malaikat Jibril menjawab, benar, yaitu setiap orang dari umatmu yang melakukan dosa besar. Baginda Nabi SAW pun menangis. Melihat tangisan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pun ikut menangis. Menyaksikan hal itu, Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Jibril, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau adalah Ruhul Amin? Malaikat Jibril menjawab, aku takut kalau sekiranya aku diuji dengan ujian yang pernah ditimpakan pada Harut dan Marut. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Kemudian Allah SWT berfirman, wahai Jibril dan Muhammad, sesungguhnya aku akan menjauhkan kalian berdua dari neraka. Akan tetapi janganlah kalian merasa aman dari siksaku.
Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, pada hari kiamat nanti neraka Jahannam akan dihadirkan dan didepankan, telah dipersiapkan 770.000 barisan malaikat, di mana jumlah setiap barisannya melebihi jumlah seluruh jin dan manusia. Mereka menarik neraka Jahannam itu dengan gigi-gigi mereka. Neraka Jahannam memiliki 4 kaki, di mana jarak dari satu kaki ke kaki yang lain sejauh 1000 tahun berjalan kaki di muka bumi. Neraka Jahannam mempunyai 30 kepala. Pada setiap kepalanya terdapat 30.000 mulut, dan setiap mulut terdapat 30.000 gigi geraham, dan setiap gigi geraham 1000 kali lebih besar dari gunung Uhud. Pada setiap mulutnya terdapat 2 bibir dan besar. Setiap bibirnya seperti besarnya dunia. Pada kedua bibirnya ini terdapat satu rantai besi yang terdiri dari 70.000 mata rantai. Masing-masing mata rantai itu dipegang oleh para malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Kelak neraka Jahannam itu akan dibawa ke hadapan manusia dari sebelah kiri arah. Inilah yang dimaksud Allah dalam firman-Nya, Innaha tarmi bisyarorin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api besar dan setinggi istana. Quran surat Al-Mursalat ayat 32. Kaum muslimin rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada, pada hari kiamat nanti musuh-musuh Allah akan digiring ke neraka, sedangkan wajah mereka berwarna hitam gelap, mata melotot dan mulut terkunci. Sesampainya di pintu neraka, mereka akan disambut oleh malaikat Zabani yang telah siap dengan beberapa belenggu dan rantai besi di tangannya. Kemudian rantai-rantai itu pun akan dimasukkan ke dalam mulut orang-orang kafir dan ditarik keluar dari tubuh mereka. Sementara itu tangan kiri mereka akan dibelenggu ke leher, dan tangan kanannya akan dimasukkan ke dalam dada hingga menembus punggungnya. Setelah itu mereka akan diikat dengan rantai bersama setan secara berpasang-pasangan. Para malaikat akan menyeret wajah mereka sambil terus memukulinya dengan palu besi raksasa. Setiap kali hendak melepaskan dari ikatan rantai-rantai itu, para malaikat akan mengembalikan mereka pada keadaan semula, seraya mengentaknya dengan berkata, rasakanlah siksaan neraka yang dulu kalian dustakan ini. Sahdan suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya kepada malaikat Jibril tentang umatmu? Bagaimana para malaikat nanti akan memasukkan mereka ke dalam neraka? Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, para malaikat akan menggiring umatku ke neraka, tetapi tidak dengan wajah hitam gelap, mata melotot, mulut terkunci, tangan dirantai, dan tidak pula diikat bersama setan secara berpasang-pasangan. Fatimah bertanya, Ya Rasulullah, lantas bagaimana para malaikat menggiring umatmu ke neraka? Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, setiap orang yang lanjut usia dan kaum muda akan dikiring ke neraka dengan dipegangi jenggotnya. Sedangkan kaum perempuan ada yang akan dikiring dengan dipegangi kepang rambutnya, dan ada pula yang dipegangi jambulnya. Saat itu sangat banyak orang yang beruban, karena itu ada sebagian dari umatku yang dipegang ubannya dan dituntun ke neraka dalam keadaan menyesal dan terus bergumam, oh masa mudaku, betapa lemahnya aku ini. Saat itu sangat banyak pemuda yang berjenggot, karena itu ada sebagian dari umatku yang dipegang jenggotnya dan dituntun ke neraka seraya berteriak-teriak, oh ketapananku, alangkah malangnya aku hari ini. Saat itu sangat banyak kaum perempuan yang berjambul, karena itu sebagian dari umatku yang dipegang jambulnya dan dituntun ke neraka seraya terus menyesali hidupnya dan berkata, oh ketapananku, betapa jeleknya aku hari ini. Demikianlah mereka akan dikiring
Demikianlah mereka akan digiring dalam keadaan yang beraneka rupa hingga berjumpa dengan malaikat Malik. Ketika menyaksikan keadaan itu, malaikat Malik bertanya kepada malaikat yang membawa mereka, "Siapakah mereka ini? Sesungguhnya belum pernah ada orang-orang celaka yang datang kepadaku dalam keadaan sebagus ini. Wajah mereka tidak hitam, tangan mereka tidak dibelenggu, dan tidak pula dikalungkan rantai di leher mereka." Malaikat yang membawa umatku menjawab, "Kami diperintah Allah untuk membawa mereka dengan cara seperti ini." Lalu malaikat Malik bertanya kepada mereka, "Wahai golongan orang yang celaka, siapakah kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ketika dikirim para malaikat ke neraka, mereka akan terus beronta sambil berteriak, "Ya Muhammad, ya Muhammad, Nabiku, tolonglah aku." Namun ketika melihat malaikat Malik, mereka lupa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena saking takutnya, malaikat Malik bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah bagian dari umat yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Kami adalah umat yang berpuasa di bulan Ramadan." Lalu malaikat Malik berkata, "Bukankah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad?" Saat malaikat Malik menyebut nama Nabi Muhammad, sontak mereka terperanjat dan secara serempak berkata, "Kami adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW." Malaikat Malik berkata, "Bukankah di dalam Al-Quran terdapat larangan bagi kalian untuk berbuat maksiat?" Demikianlah ketika sampai di tepi neraka, mereka terdiam karena menyaksikan dalamnya neraka Jahanam dan malaikat Zabaniyah. Mereka pun berkata, "Wahai malaikat Malik, izinkanlah kami menangis untuk meratapi nasib kami ini." Malaikat Malik mengizinkannya. Mereka pun menangis sejadi-jadinya hingga air mata mereka kering dan mengalirkan darah. Menyaksikan hal itu, malaikat Malik berkata, "Alangkah indahnya bila tangisan itu kalian lakukan saat di dunia dulu, karena rasa takut terhadap Allah. Wahai orang-orang celaka, sesungguhnya tidak ada pilihan lain bagi kalian pada hari ini kecuali neraka." Mansur bin Umar menuturkan, "Telah sampai kepadaku sebuah keterangan bahwa malaikat Malik memiliki tangan dan kaki yang jumlahnya menyamai bilangan seluruh penghuni neraka. Dengan semua kaki dan tangan itulah ia berdiri, duduk, membelenggu, dan merantai siapa saja yang ia kehendaki. Setiap kali malaikat Malik melihat ke dalam neraka, maka kobaran apinya saling memakan satu sama lain karena takut pada dirinya. Sebagaimana 19 huruf dalam basmalah, pemimpin malaikat Zabaniyah juga ada 19 malaikat. Mereka akan mengambil dan melempar penghuni neraka dengan tangan dan kaki mereka, sebagaimana yang bisa mereka lakukan dengan tangan mereka. Dalam sekali waktu, satu malaikat Zabaniyah bisa membawa 10.000 orang dengan satu tangan, 10.000 orang dengan tangan yang lain, 10.000 orang dengan salah satu kakinya, dan 10.000 dengan kaki yang lain. Dengan demikian, satu malaikat Zabaniyah mampu melemparkan 40.000 orang hanya sekali ambil dan sekali lemparan. Hal itu terjadi karena Allah SWT menganugerahkan kekuatan dan kemampuan yang lebih dari setiap malaikat Zabaniyah. Pemimpin dari seluruh malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Selain itu masih ada 18 malaikat lain yang memiliki wujud seperti malaikat Malik. Mereka adalah pemuka para malaikat. Setiap satu dari ke-19 malaikat ini membawai sedikit sekian malaikat penjaga yang tak terhingga jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui jumlah pastinya. Pandangan mata para malaikat penjaga ini seperti kilat yang menyambar. Gigi mereka putih seperti tanduk sapi. Kedua bibir mereka menyentuh telapak kaki mereka, seraya menjilat-jilat api yang menyala-nyala dari dalam mulut mereka. Sementara itu jarak antara bahu kanan
ke bahu kiri setiap malaikat Zabaniyah setara dengan setahun perjalanan kaki di muka bumi. Allah tidak menciptakan rasa iba dan kasihan sedikit pun di hati para malaikat ini. Meski dalam sekali menyelam ke dalam lautan neraka memakan waktu sekitar 70 tahun lamanya. Tetapi api neraka tidak menimbulkan bahaya apapun terhadap malaikat ini, karena mereka diciptakan dari cahaya, dan cahaya selalu mengalahkan api. Untuk itu marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar terjauhkan dari api neraka. Kelak malaikat Malik akan berkata kepada para malaikat Zabaniyah, lemparkanlah orang-orang celaka ini ke dalam api neraka. Ketika malaikat Zabaniyah melemparkan orang-orang yang celaka itu dalam api neraka, mereka secara serempak berteriak seraya berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mendengar seruan itu, api neraka pun menolak untuk menjilat mereka. Menyaksikan hal itu, malaikat Malik berkata, wahai api neraka, ambillah orang-orang ini. Api neraka menjawab, bagaimana aku akan mengambil dan membakar mereka, sedang mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Malaikat Malik pun berkata, wahai api neraka, ketahuilah bahwa ini adalah perintah dari Tuhan, Sang Pemilik Arsy yang agung. Akhirnya api neraka pun menerima mereka. Di antara mereka itu ada yang dijilat kedua lututnya, ada yang dijilat pusarnya, dan ada yang jilat lehernya. Namun ketika api neraka hendak menjilat wajah mereka, malaikat Malik berkata, janganlah engkau membakar wajah mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pernah sujud pada Zat yang Maha Penyayang dengan wajah mereka. Jangan pula engkau membakar hati mereka. Sesungguhnya di dalam hati mereka terdapat tauhid, makrifat, dan iman, karena mereka pernah menahan haus di bulan Ramadan. Demikianlah mereka akan berada di dalam neraka sampai Allah berkehendak untuk mengentaskannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.